السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pada hari ini saya akan menyampaikan berkenaan dengan dua pengkhidmat jemaat yang telah wafat beberapa hari yang lalu. Salah satunya adalah yang terhormat Bashir Ahmad Rafiq Khan Sahib, dan yang kedua adalah Dr. Fazli Umar Hospital bidang gaini yang bernama Nusrat Jahan Sahibah. Manusia yang terlahir di dunia ini suatu saat pasti akan meninggalkan dunia ini juga. Namun, beruntunglah orang yang telah diberikan taufik oleh Allah Ta'ala untuk mengkhidmati agama dan juga untuk mengkhidmati kemanusiaan. Rafiq Khan Sahib adalah mubaligh yang sudah lama, dan beliau ditetapkan menempati berbagai jabatan dalam jemaat ini, dan beliau melaksanakan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Beliau wafat pada tanggal 11 Oktober 2016 dalam usia 85 di London. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau lulus BA di Punjab University dan lulus gelar syahid dari Jamiah Mubashirin pada tahun 57. Keluarga beliau adalah keluarga Ahmadi lama. Nama ibu beliau Fatimah Bibi, dan beliau adalah putri dari Ilyas Sahib, sahabat Hazrat Masih Maud alaihi salam. Ayah beliau, Danishman Khan Sahib. Beliau lahir pada tahun 1890. Beliau adalah biasa mendapatkan kasaf dan ru'ya dalam kehidupan beliau. Bashir Rafiq Khan Sahib adalah jemaat keturunan, dan ayah beliau pada tahun 21 menerima jemaat. Pada saat itu, ayah beliau mendapatkan penentangan dari penduduk kampung. Berkenaan dengan ayah beliau, Hadrat Khalifatul Masih Rabi rahimahullah menulis surat kepada ayah beliau bahwa surat beliau mengingatkan saya kepada orang suci, kepada seseorang, yakni suci dari pertentangan antara perkataan dan perbuatan, dan mukhlis. Inilah keistimewaan yang harus dimiliki oleh setiap Ahmadi. Saya memiliki jalinan yang dalam dengan beliau, dan
selalu dizahirkan dalam surat. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan rahmatnya dan menjadikan putra beliau sebagai pewaris. Akhlak beliau. Pernikahan beliau pada tahun 56 dengan Salimah Sahibah, yakni putri dari Abdurrahman Sahib, yakni putra dari sahabat Masih Maud alaihissalam. Memiliki 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Pada tahun 45, Khan Sahib masuk ke Talimul Islam College, Kadian. Pada saat itu umur beliau 14 tahun. Pada saat itu di dalam khutbah, Hadrat Muslim Maud mencanangkan gerakan kepada para pemuda untuk mewakafkan hidupnya. Setelah salat Jumat pada saat itu, banyak sekali para pemuda yang mendaftarkan namanya atas gerakan huzur ini. Dan di antara pemuda-pemuda itu, beliau almarhum pun termasuk salah satunya. Setelah itu, pada zaman itu, tidak seperti sekarang pengaturannya. Hadrat Muslim Maud mendapatkan surat bahwa wakaf almarhum ini diterima. Pada tahun 48, beliau melanjutkan pendidikan di Kadian. Setelah lulus metrik atau beberapa masa sebelum perpisahan India-Pakistan, beliau pergi ke kampung beliau, pulang. Ketika masuk ke university, suatu ketika saya mendapatkan surat dari private secretary bahwa Hadrat Muslim Maud bersabda bahwa di Kadian ada seorang mahasiswa berasal dari Pathan yang telah mewakafkan hidupnya katanya, tapi namanya lupa siapa anak tersebut. Dan karena perpecahan India-Pakistan sehingga arsipnya hilang, coba dicari tahu siapa sebetulnya mahasiswa yang belajar pada tahun 45. Secara kebetulan, almarhum pun mendapatkan surat tadi yang lalu beliau menulis bahwa itu adalah saya yang dimaksud oleh huzur tadi. Lalu Hadrat Khalifatul Masih Tsani memerintahkan kepada beliau untuk hadir di Rabwah dan di Talimul Islam College Lahore beliau masuk di sana. Hadrat Khalifatul Masih Tsalis sebagai prinsipal college pada saat itu pada tahun 53 ketika sibuk untuk mempersiapkan ujian, secara tiba-tiba ada terjadi kericuhan terhadap jemaat pada saat itu, dan pada saat kondisi seperti itu beliau melaksanakan ujian dalam kondisi keguncangan tadi. Ketika hasil ujian keluar, saya sedih sekali katanya karena saya gagal dari ujian itu, tidak lulus. Tapi seiring dengan itu, saya pun sedih bahwa jika saya akan gagal, maka Allah Ta'ala telah memperlihatkan kepada saya ujiannya, bahwa inilah hasil ujiannya. Dan Hadrat Khalifatul Masih Tsani juga dengan penuh keyakinan mengatakan bahwa kamu akan lulus dari ujian itu. Sehingga keimanan saya saat itu cukup tergoncang. Lalu di surat kabar keluar hasil dari ujian tadi, saya pun gelisah melihatnya karena hasilnya gagal. Lalu ayah saya bertanya, kenapa kamu sedih? Lalu saya jawab bahwa ayah mengatakan, nggak apa-apa, kamu ujian lagi. Mungkin kamu tidak lulus karena terjadi kericuhan pada saat itu. Lalu beberapa hari berlalu, ayah beliau mengatakan, setiap saya mendoakan kamu, maka saya datang suara kepada saya bahwa Bashir Ahmad sudah lulus katanya. Suara gaib itu. Lalu ketika saya memperlihatkan hasil ujian, ayah saya terdiam. Karena di sana tertulis bahwa saya gagal. Tapi setiap saya berdoa, saya mendapatkan jawaban bahwa kamu telah lulus. Suatu ketika, secara kebetulan, di pos, banyak sekali surat yang datang dari pos. Salah satunya adalah datang dari universitas. Ketika saya buka, saya heran bahwa universitas saya mengatakan, kami telah keliru menyatakan kamu gagal. Setelah diselidiki lagi, ternyata kamu sebetulnya lulus katanya.
Beberapa hari kemudian, saya pun datang kepada huzur kedua, dan saya jelaskan kepada huzur kejadian yang terjadi. Huzur kedua bersabda, saya sudah katakan kepada kamu setelah berdoa, saya mendapatkan kabar bahwa kamu akan lulus. Lalu saya kabarkan kepada kamu bahwa kamu akan lulus. Jadi hasil ujian yang datang ini, siapa yang bisa merubah keputusan Tuhan? Allah Ta'ala telah memutuskan bahwa kalau tidak lulus, maka ini akan menjadi gurauan. Dan ini kepada huzur kedua pun, kepada ayah beliau pun dikabarkan bahwa kamu akan lulus, tapi hasil ujian keliru. Jadi yang betul adalah seperti yang Allah Ta'ala katakan. Setelah itu, Hadrat Muslim Ma'ud bersabda, masuklah ke jamiah dan ambillah gelar syahid. Saya berkeinginan supaya kamu dikirim ke medan tabligh. Lalu di kelas kami mendapatkan kehormatan di jamiah maksudnya, yakni huzur kedua beberapa kali hadir di kelas kami dan beliau mengajarkan, menasihati kepada kami untuk bagaimana meraih ilmu, berbagai bidang ilmu. Huzur kedua secara khusus menekankan kepada kelas kami supaya setiap mahasiswa harus memiliki perpustakaan masing-masing dan biasakanlah untuk membeli buku-buku. Dan inilah yang harus diingat oleh setiap mahasiswa jamiah. Di dunia ini banyak sekali jamiah saat ini, banyak sekali wakaf zindagi. Mereka harus membuat perpustakaan pribadi. Pada beberapa hari yang lalu ada meeting para mubalighin di London. Saya pun katakan kepada para mubalighin supaya para mubalighin harus memiliki perpustakaan masing-masing. Jangan bergantung kepada perpustakaan milik jemaat. Mengatakan beliau mendapatkan gelar syahid dari Jamiah Mubasyirin, lalu hadir di Wakil Tafsir. Saat itu yang menjabat Wakil Tafsir adalah Mirza Mubarak Ahmad. Dan beliau membawa saya ke huzur kedua. Lalu huzur kedua bersabda, kirim anak ini ke Inggris. Lalu untuk pergi ke UK, Wakil Tafsir mengajak saya dan mulakat dengan huzur kedua, lalu mendapatkan petunjuk dari huzur kedua dan mendoakan, lalu ada acara perpisahan. Lalu pada tahun 69 saya hadir di London, dan saya di London sebagai naib imam Masjid London. Pada tahun 69 ketika saya pergi ke Inggris, suatu ketika saya hadir menghadap kepada Jalaluddin Syams dan saya memohon nasihat kepada beliau karena beliau pernah menjabat sebagai imam Masjid London dalam waktu yang lama. Imam Syams sahib mengatakan, saya akan sampaikan satu nasihat kepada kamu, katanya. Dan saya telah mendapatkan banyak manfaat dari nasihat tersebut, kata Syams sahib. Syams sahib mengatakan, saya adalah mubaligh negeri Syria pada saat itu. Dengan perantaraan saya, ada seorang yang bai'at, Munirul Hasli sahib. Beliau bai'at masuk jemaat. Beliau adalah Mahdi yang mukhlis. Lalu menyebarlah jemaat Ahmadiyah di Syria. Lalu hari demi hari, bagaimana semangat penghidmatan agama yang bai'at tadi terus meningkat. Munirul Hasli sahib setiap hari pada asar, beliau datang ke rumah misi, rumah mubaligh, karena belum dilarang pada saat itu. Dan orang itu dengan penuh suka hati menyiapkan makanan untuk saya. Dan lalu kami biasa makan bersama-sama dengan beliau. Suatu ketika kami duduk makan, saya katakan kepada Munirul Hasli sahib, saat ini katanya sayur terlalu banyak garamnya. Untuk ke depan lebih hati-hati lagi. Lalu Munirul Hasli sahib terdiam untuk beberapa saat, lalu mulai mengatakan, Maulana sahib, Tuan mengetahui bahwa banyak sekali pembantu di rumah saya. Karena beliau ini orang yang sangat kaya. Sampai-sampai ketika saya pulang ke rumah di sore hari, yang membuka tali sepatu saya adalah pembantu saya. Jadi saya tidak pernah
membuat cai pun di rumah saya karena ada pembantu. Saya buat makanan untuk Tuhan di sini dengan niat semata-mata untuk menarik keridhaan Allah Ta'ala. Padahal di mana saya tidak punya keahlian sedikit pun untuk membuat sayuran. Jadi jika ada kekurangan dalam sayuran yang saya buat, mohon maaf saja karena saya tidak bisa membuat makanan sebetulnya. Setelah menceritakan kisah ini, Syam Sahib mengatakan, saya mengambil pelajaran dari kejadian tersebut bahwa penghormatan para mubalighin, yakni para Ahmadi yang mengkhidmati kita, sebetulnya mereka mengkhidmati kita bukan karena zat kita, melainkan mereka melakukan penghormatan karena mereka mencintai kepada jemaat dan kepada khilafat. Untuk itu, hendaknya kita senantiasa memperhatikan bahwa siapapun orang yang mengkhidmati kita, itu sebetulnya ihsan mereka kepada kita. Jika ada kekurangan dalam penghormatan mereka, maka tidaklah kita berhak untuk mengolok-olok, untuk mengomentari pengkhidmatannya. Jadi bagaimana banyak sekali Allah Ta'ala menganugerahkan wujud-wujud yang penuh dengan kesetiaan sampai dari sejak zaman Masih Maud Islam sampai saat ini. Beliau mengatakan pada tahun 67 yang merupakan imam Masjid London, karena sakit beliau pulang, lalu almarhum ditetapkan sebagai imam Masjid Fazl London pada saat itu. Pada tahun 1960, Bashir Rafiq Sahib membuka surat kabar dalam bahasa Inggris. Beliau pun seorang editor juga dan melakukan tugas-tugas lainnya juga. Lalu Hazrat atas canangan gerakan dari Mirza Bashir Ahmad, beliau mendirikan surat kabar yang 15 hari sekali. Dan saya pun yang mendirikan surat kabar ini, dan saya pun sebagai editor dalam surat kabar ini, dan saya secara rutin mendapatkan topik untuk menulis topik-topik dalam surat kabar ini, karena beliau seorang alim, ulama yang hebat. Jadi begitu juga risalah Review Religion yang didirikan oleh Masih Maud Salam, beliau pun mendapatkan karunia untuk mengelola surat kabar tersebut. Sejak tahun 67, ketika khilafat, beliau melakukan 8 kali kunjungan ke Eropa. 7 diantaranya beliau ikut serta dengan kafilah huzur ketiga, 2 kali sebagai private secretary huzur ketiga. Lalu pada tahun 70 beliau kembali ke Pakistan dan sebagai private secretary huzur ketiga. Pada tahun 71 beliau kembali ke London dan ditetapkan sebagai imam Masjid London untuk kedua kalinya. Lalu pada tahun 76 beliau bersama dengan huzur ketiga sebagai private secretary dan pergi ke Amerika dan Kanada. Pada tahun 77 huzur ketiga yang konferensi Kasr Salib di London saat itu, huzur sendiri datang ke konferensi itu dan yang mengatur semua itu adalah ada komite di jemaat di UK pada saat itu. Siang malam mereka bekerja dan memperlihatkan pekerjaan yang baik, dan dalam hal ini almarhum pun berperan banyak dalam itu. Sampai 79 beliau sebagai imam Masjid London dan sebagai pendiri dan editor juga, dan sampai 71 beliau private secretary lagi. Pada November 85 sebagai wakil Diwan, sampai 87 wakil tasnif Rabuah, lalu sebagai additional wakil tafsir pada tahun 83 sampai 84 sebagai additional wakil tasnif London. Pada tahun 97 sebagai editor Review of Religion, sampai 85 beliau chairman Board of Religion juga, sampai 95 beliau sebagai member Sadr Anjuman Ahmadiyah Qadian, Pakistan, sampai member board Qaza juga, sampai 87. Begitu juga beliau mendapatkan beberapa jabatan dalam posisi duniawi.
sebagai member wakil presiden Rotary Club tadi. Lalu pada tahun 67 Liberia, Presiden Wedia mengundang beliau sebagai tamu khusus dan beliau mendapatkan gelar Chief Kemerdekaan Liberia. Putra beliau menulis bahwa beliau sangat orang yang dawam tahajud, lalu rutin berdoa, sampai-sampai beliau menulis nama-nama orang di dalam kertas supaya beliau tidak lupa nama-nama orang. Dan beliau rutin banyak sekali bersalawat. Kakak beliau menulis berkenaan beliau. Saya jelaskan singkat saja. Huzur kedua memanggil beliau. Pada saat itu, beliau masuk ke Law College. Lalu ketika datang huzur kedua, surat beliau kepada ayah beliau, untuk mengirimkan ke surat kabar ini, saya akan menjadi pengacara, katanya, supaya bisa menghormati dengan baik. Lalu huzur kedua menjawab, kami menginginkan adanya pengacara agama, bukan pengacara duniawi. Siapa yang ingin melihat kemasyhuran, kemuliaan di dunia ini, maka Allah Ta'ala akan memberikan kemasyhuran ini di dunia ini juga berkat dari wakaf zindagi. Lalu tanpa ada fikir lagi, beliau mengangkat barang beliau lalu pergi ke Rabuah. Lihatlah bagaimana Allah Ta'ala telah memenuhi perkataan Muslim Maud. Beliau sebagai pengacara agama dan beliau mendapatkan kehormatan rohani dan jasmani. Ketika huzur kedua menulis tadi, ini semua berkat dari wakaf. Akan mendapatkan makom, martabat, dan kemasyhuran, juga kemuliaan. Intinya semuanya akan didapat. Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau melewati hidup dengan penuh pengkhidmatan yang luar biasa. Dan beliau menjalin ikatan yang penuh kesetiaan dengan khilafat. Beliau sakit pada bagian jantung, pernah operasi juga. Tapi pernah sampai beliau tidak diharapkan akan hidup lagi, tapi Allah Ta'ala memberikan karunia untuk hidup. Beliau sangat lemah juga saat itu ketika sakit, tapi beliau dengan rutin tidak hanya menulis surat kepada saya, bagaimana beliau menzahirkan keikhlasan beliau, bahkan kapanpun saya ketahui bahwa saya huzur ini hadir di dalam satu acara, beliau pasti akan datang dalam acara tersebut. Lalu terkadang beliau dalam kondisi yang sangat lemah, beliau pasti ikut salat Jumat dan biasa datang untuk mengikuti salat Jumat. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan maghfirah kepada beliau, meninggikan derajat beliau di sisinya. Dan semoga anak keturunan beliau dianugerahi keikhlasan dan kesetiaan dengan jemaat dan mendapatkan taufik untuk mengikuti beliau. Amin. Yang kedua, seperti yang saya katakan tadi, Muhtaramah Dr. Nusrat Jahan Malik Sahibah, putri dari Abdul Malik Khan Sahib. Pada tanggal 11 Oktober 2016, beliau wafat di London. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau di Rabuah sebetulnya, tapi beliau berkewarganegaraan Inggris. Setiap tahun beliau datang ke sini. Beliau mendapatkan, untuk meningkatkan kemahiran, skill, beliau pergi ke berbagai rumah sakit dan beliau sempat sakit beberapa masa dan berobat juga. Lalu beliau setelah ijazah UK, beliau mendapatkan infeksi dada dan terus berkembang infeksi tadi. Sehingga, tapi Allah Ta'ala menganugerahkan karunia sehingga beliau sempat sembuh beberapa masa. Dan dokter pun sangat berharap banyak bahwa akan sehat. Tapi beliau mendapatkan serangan infeksi dada lagi, sehingga sulit untuk selamat lagi. Tapi takdir ilahi, beliau mendapatkan serangan tiba-tiba dan dalam beberapa jam beliau akhirnya wafat ketika sakit. Beliau lahir pada 15 Oktober 67 di Karachi. Ayah dokter almarhumah Maulana adalah seorang mubaligh.
Zulfikar Ali Khan Sahib itu adalah ayah beliau, dan beliau dari Najib Abad, berada di UP daerah itu. Beliau dokter kakek almarhumah baiat kepada Hazrat Masih Maud Islam melalui surat. Lalu pada tahun 1903 beliau hadir di hadapan Huzur alaihissalam dan bertemu. Lalu Hazrat Khan Zulfikar Ali Khan Sahib sesuai dengan keinginan Hazrat Masih Maud alaihissalam untuk mewakafkan putranya, karena Abdul Khan Sahib sebetulnya sudah diwakafkan dari sejak sebelum lahir, dan kelahiran beliau adalah pada masa berikutnya sebetulnya. Maulana Sahib masuk di Madrasah Ahmadiyah dan mendapatkan Maulvi Fazal di Punjab University. Lalu pada tahun 22 beliau mendapatkan pekerjaan. Namun ayah beliau mengatakan kepada beliau bahwa saya tidak mendidik kamu supaya kamu mencari nafkah duniawi. Kamu harus mencari nafkah akhirat, katanya. Lalu setelah mendapatkan surat tersebut, Abdul Malik Khan Sahib lalu pergi ke Kadian untuk masuk jamiah kelas mubalighin di Kadian. Inilah keikhlasan, kesetiaan yang terdapat dalam diri almarhumah juga. Setelah menempuh pendidikan di UK, pernah MBBS di Pakistan, lalu mendapatkan dokter spesialis di UK. Kemanapun beliau pergi, beliau sebetulnya bisa mencari nafkah ratusan ribu rupiah. Namun, demi untuk mengkhidmati agama, demi untuk mengkhidmati kemanusiaan, beliau memilih untuk tinggal di kota yang kecil di Rabwah, dan salah satu pun dibutuhkan oleh rumah sakit beliau, dan beliau memenuhi itu. Lalu seumur hidup beliau berkhidmat seumur hidup dengan penuh kecintaan, bagi pengkhidmatan yang sudah luar biasa. Berkenaan dengan beliau, banyak sekali orang-orang yang menulis surat kepada saya, menzahirkan bagaimana luar biasanya orang ini, almarhumah ini. Tidak mungkin saya jelaskan semuanya, saya akan jelaskan sebagian saja. Beliau memiliki satu anak perempuan, Aisyah Nazrat. Saat ini beliau tinggal di UK dengan suami beliau dan memiliki 3 anak. Seperti yang saya katakan, Dr. Sahibah almarhumah, beliau lulus gelar MBBS di Pakistan. Lalu di Inggris, Archaeology atau Gyani. Beliau pun kursus untuk beberapa tahun. Gyani Colleges. Pada tahun 85, beliau memulai pengkhidmatannya di Fazli Umar Hospital sampai sekarang beliau terus berkhidmat sebelum kewafatan. Untuk berobat, beliau karena beliau sempat sakit, beliau meminta cuti pada tanggal 5 April, beliau datang ke London. Dan dengan karunia Allah Ta'ala beliau sempat sembuh. Lalu beliau mendapatkan infeksi dada lagi. Setelah itu nampaknya akan rembuh. Tapi tiba-tiba beliau terserang lagi penyakit itu dan beliau wafat seketika. Menantu beliau mengatakan bahwa beliau adalah orang yang sangat bertawakal kepada Allah Ta'ala, hobi beribadah, cinta kepada Quran, memiliki jalan yang kuat dengan khilafat, dan beliau itaat kepada khilafat dengan penuh kelapangan dada, dan beliau mengutamakan kepentingan orang lain dalam ini. Dan siapa yang menjelaskan ini tidak hanya dilebih-lebihkan orang yang menceritakan ini, karena pada hakikatnya pun itu sifat-sifat itu ada dalam diri almarhumah. Beliau sebelum melaksanakan operasi, beliau biasa berdoa, dan setiap hari beliau bersedekah, dan beliau meminta doa juga kepada orang-orang suci di Rabwah untuk orang-orang sakit. Banyak sekali beliau membiayai orang-orang yang tidak mampu untuk berobat, dan beliau sangat berhati-hati dengan uang jemaat. Beliau setiap saat berusaha supaya uang jemaat ini seminimal mungkin terbelanjakan, jangan sampai sia-sia. Saya dulu bekerja di rumah sakit,
Beliau mengatakan katanya, kamu berapa beli ini dari perusahaan anu, lalu kamu berapa beli obat ini dari perusahaan lain. Lalu jika sesuai, coba itu belilah itu untuk Fazli Umar Hospital katanya. Lalu belilah ini dengan harga yang kurang lagi katanya. Beliau mencintai orang tua katanya karena ibu almarhumah juga sempat sakit lama dan beliau pun mengkhidmati ibu beliau sendiri. Dan sampai nafas terakhir beliau pun melewati kehidupan dengan sakit. Ketika sakit, beliau pun di rumah sakit selama 2 bulan. Beliau selalu mengatakan, coba perdengarkan tilawat untuk saya katanya. Lalu di rumah pun beliau menekankan untuk tilawat kepada anak-anak dan sholat. Beliau jika melihat anak-anaknya tilawat, beliau sangat senang lalu memberikan hadiah kepada putra-putri beliau. Putri saya ketika umur 12 tahun katanya, dia pun diajarkan oleh almarhumah untuk menutup wajah dan berpardah. Lalu beliau senantiasa memberikan permisalan dari contoh kehidupan Hajat Amajan atau orang-orang suci lainnya. Beliau sangat disiplin dalam hal pardah. Jadi jika ibu orang tua dan jika orang-orang dewasa yang ada dalam satu keluarga memberikan nasihat kepada anak-anak, maka anak-anak yang tadinya tidak berani untuk memakai hijab atau pardah, maka mereka akan berani sekarang. Akan hilang perasaan takut untuk memakai pardah atau penutup muka. Dr. Nusrat Sahibah, beliau mengatakan, Dr. Nusrat Jahan Sahibah, saya berhubungan dengan beliau 18 tahun. Beliau ditugaskan sebagai in charge bidang Gania. Saya mendapatkan training dari almarhumah dan beliau seorang dosen yang luar biasa, guru yang luar biasa. Saya selalu mendapatkan petunjuk dari beliau dan beliau kokoh dan sempurna. Beliau Allah Ta'ala menganugerahkan anugerah luar biasa dan beliau seorang anak yang baik, seorang ibu yang penuh kasih sayang, beliau seorang guru yang baik juga dan beliau seorang kakak perempuan yang baik juga, kawan juga. Dikatakan bahwa kehidupan almarhumah seperti pengorbanan. Beliau tidak mendahulukan kepentingan pribadi demi untuk orang lain. Beliau selalu mengatakan, saya punya 2 anak katanya. Pertama anak perempuan saya, yang kedua adalah pekerjaan saya. Beliau senantiasa sibuk berpikir untuk bagaimana bidang yang beliau dalam ini maju. Dan secara khusus para karyawan jemaat yang miskin juga beliau sangat memperhatikan mereka. Berkali-kali beliau menelepon kondisi bawahan beliau, para perawat, jika ada yang sakit. Lalu beliau sangat mencintai karyawan beliau. Jika beliau meminta pekerjaan, meminta lembur, atau meminta lembur anak buahnya karena ada yang pasien yang sakit, beliau mengirimkan makanan dari rumah beliau sendiri untuk para bawahannya, para perawat, dan beliau selalu membantu bawahan beliau. Setiap orang menulis kepada saya bahwa beliau memiliki ikatan yang kuat dengan khilafat. Dan memang itu benar, sabda Huzur. Beliau memiliki jalan yang kuat dengan khilafat. Ada yang mengatakan, sejak tahun yang lalu, beliau senantiasa mengikut sertakan saya kepada sesuatu hal yang penting sampai saya diajak untuk membedah pasien. Dan beliau mengatakan bahwa akhir-akhir ini saya sangat sibuk. Saya pun tidak berpikir bahwa beliau sangat aktif. Dan memang sekarang saya baru paham bahwa beliau sekarang sudah wafat karena penyakit beliau. Beliau mengatakan beliau meninggalkan Rabwah, meninggalkan banyak sekali ihsan, kebaikan kepada orang-orang Rabwah. Semua orang menjadi saksi dalam hal ini. Dan banyak sekali orang yang menulis surat kepada saya berkenaan dengan almarhumah. Dr. Amatul Hai, dokter di Ghana, di rumah sakit kita, beliau menulis berkenaan almarhumah bahwa saya mendapatkan training yang pertama dan itu di training oleh almarhumah. Ketika saya pergi ke Ghana, saya biasa kontak dengan beliau melalui WhatsApp atau sarana lainnya. Jika ada permasalahan,
maka beliau memberikan solusi dengan senang hati dan memberikan bimbingan kepada saya. Dan dalam setiap kesulitan, beliau almarhumah selalu mengatakan, mintalah doa kepada khalifah. Lalu ketika saya bekerja dengan almarhumah, beliau sangat perhatian kepada hal-hal yang kecil sekalipun. Misalnya, saya ingat jika ada lampu yang menyala sia-sia, beliau segera mematikannya. Kenapa kalian katanya menyanyiakan uang jemaat dengan menyalakan lampu seperti ini? Lalu beliau selalu menginginkan supaya hubungan perjodohan itu terus langgeng. Jika ikatan pernikahan ini tidak ada lagi, katanya tidak ada tersisa lagi antara suami istri tadi. Dan ini sehat yang sangat penting dari beliau, harus diperhatikan oleh pasangan hidup suami istri. Karena ikatan darah itu tidak ada habisnya, kata beliau. Jadi sebelum beliau sakit, beliau beberapa hari sebelum masuk rumah sakit, beliau menelepon saya bahwa telah berdiri teater Gaini di Rabuah. Saya tidak tahu apakah saya bisa melihat. Tidak, katanya. Mungkin saya akan terlambat melihat itu. Untuk itu, silakan dibuka di bidang Giani ini ke Nazir Ala. Karena pekerjaan jemaat tidak akan terhenti jika terhambat oleh seseorang, katanya. Dr. Nuri Sahib, yang merupakan in charge Tahir Hat Hospital di Rabuah, beliau mengatakan, sejak 9 tahun yang lalu, saya bergaul dengan almarhumah di Zubaidah Bani Ring dan Tahir Hat Institute. Saya mendapatkan kesempatan untuk bekerja bersama dengan beliau. Beliau memiliki sifat-sifat yang jarang ditemui pada dokter, di dalam diri dokter pada umumnya. Beliau mukhlis, beliau takut dengan Allah Ta'ala, bertakwa, dan beliau berdoa untuk para pasiennya, dan beliau disiplin dalam pardah, dan beliau memiliki ilmu yang luas berkenaan Quran Karim, dan beliau mengamalkan sunnah Huzur sallallahu alaihi wasallam dan Masih Maud alaihi salam, dan beliau mendapatkan taklim di UK. Lalu beliau di rumah sakit juga, beliau pun datang untuk meningkatkan ilmunya, tapi beliau senantiasa disiplin dalam hal pardah. Beliau melakukan pekerjaan juga kesibukannya, tapi beliau sambil berpardah dengan baik juga. Jadi untuk anak-anak perempuan yang beralasan sulit memakai pardah ketika bekerja, coba lihat contoh suri tauladan beliau almarhumah. Beliau sangat mahir dalam bidang beliau, dan beliau senantiasa mengetahui dengan ilmu pengembangan terbaru, dan beliau meningkatkan ilmu sesuai dengan tuntutan zaman, dan beliau tidak pernah tidak disiplin dengan waktu, dan beliau demi untuk para pasien yang berpenyakit parah, beliau mengorbankan waktunya sampai 12 jam. Saya ingat ketika kasus ada orang yang melahirkan, beliau terjaga semalaman. Mungkin saja beliau bisa menginformasikan berkenaan opsi, dan para pasien pun sangat percaya kepada beliau. Dan beliau sangat disiplin dalam hal peraturan. Beliau melaksanakan tanggung jawabnya dengan penuh kejujuran. Ada yang menulis, ada yang mengatakan beliau memang keras, tapi jika beliau keras sebetulnya karena menegakkan peraturan, nizam. Tapi sebetulnya beliau adalah lembut. Beliau sangat dermawan dan simpatik kepada orang lain. Nuri Sahib mengatakan, ada orang tua miskin, dia menceritakan bahwa suatu ketika almarhumah ketika pulang ke rumah dengan menyetir mobil, beliau melihat ke rumah sakit, orang miskin tadi lalu mendekati orang yang perempuan miskin tadi, beliau memegang lehernya, lalu menulis sakit dengan penuh kasih sayang, lalu beliau memberikan resep obat, lalu pergi. Beliau gaya pidato beliau sangat luar biasa. Ayah beliau pun mubalik yang macan mimbar, seperti singa mimbar. Dan Sadar Lajnah Lahore mengatakan, kami mengundang beliau untuk berpidato di Lajnah. Bagaimana pidato beliau luar biasa. Apa penyampaian beliau senantiasa didasari dengan Allah Ta'ala, khilafat. Dan beliau, gaya pidato beliau seperti ayah beliau, almarhum. Beliau memiliki kesetiaan yang luar biasa dengan khilafat. Ketika meetings dan seminar, ketika beliau senantiasa
menyampaikan sabda-sabda huzur khalifah. Beliau tidak hanya mencintai khilafat dengan omongan saja, melainkan dengan amalan juga. Dan beliau sebagai suri tauladan wanita dalam hal ini. Ada yang mengatakan kepada saya bahwa Allah Ta'ala menganugerahkan firasat yang jauh kepada beliau, almarhumah. Terkadang untuk mengobati pasien, untuk perlu mengakhirkan prosedur, lalu beliau memutuskan dengan keputusan yang benar. Lalu beliau menguasai bidangnya dan beliau sangat meneliti perkara dan beliau meminta petunjuk untuk di masa yang akan datang. Dan dalam hal beliau memang tegas, tapi di sisi lain beliau pun merupakan orang yang penuh kasih sayang. Bagaimana kasih sayang beliau dan simpati beliau tidak hanya terbatas kepada tetangga, kerabat, rumah sakit saja, melainkan kepada setiap pasien, kepada keluarga, semuanya mendapatkan keberkatan, manfaat dari, dan kami melihat itu di dalam diri beliau. Beliau sangat dermawan kepada orang-orang yang membutuhkan dan beliau menolong dengan diam-diam. Beliau selalu menyimpan arsip penting dan sesuai dengan apa yang saya ketahui, katanya dalam kepemimpinan beliau bidang gaini ini yang paling maju ketika dipimpin oleh beliau, almarhumah maksudnya. Murabi Sahib, Fuzail Ayah Sahib, beliau menulis bahwa almarhumah adalah orang yang penuh simpati dan merasakan penderitaan orang lain. Pada tahun 99, saya mendapatkan taufik untuk menghormati Jamiah Ahmadiyah. Beliau membawa keluarga beliau ke Rabwah dan berobat kepada almarhumah, dan ketika melahirkan juga beliau penuh kasih sayang dan penuh simpati ketika mengobati. Dan karena istri saya adalah istri mubaligh, sehingga mendapatkan perlakuan yang khusus oleh almarhumah, dari almarhumah. Kami memiliki 4 anak dan 3 anak perempuan dan 1 anak laki-laki, dan lahir di Fazlul Umar Hospital. Kami senantiasa, beliau senantiasa khawatir dengan orang lain daripada mereka sendiri. Ketika kami memiliki 3 anak perempuan, anak yang ketiga yang umurnya saat itu 4 tahun datang kepada almarhumah, Dr. Sahibah. Pergi ke rumah beliau dan mengatakan, berikanlah kami juga anak laki-laki, katanya. Almarhumah mengatakan, berdoa saja kamu, Allah telah akan berikan kamu kakak laki-laki. Lalu ketika ibunya itu hamil lagi, dan almarhumah pun mendoakan dan memohon doanya kepada huzur keempat, dan beliau pun memohon doa kepada setiap orang yang bertemu dengan beliau untuk istri beliau. Pada akhirnya Allah telah menganugerahkan putra laki-laki. Lalu beliau datang membawa anak perempuan itu dan mengatakan, coba lihat, Allah Ta'ala telah memberikan kamu saudara laki-laki. Lalu beliau mengantar istri saya dengan mobil beliau sendiri. Ghair Ahmadi pasien juga banyak sekali yang datang kepada beliau. Beliau menceritakan sendiri, katanya suatu ketika ada maulwi dari Cheniot, Ghair Ahmadi, yang mengobati istrinya, mengajak ke rumah sakit, dan Allah Ta'ala memberikan kesembuhan dengan pengobatan yang diberikan oleh almarhumah. Maulwi Sahib selama 9 bulan bolak-balik ke rumah sakit, dan almarhumah mentablighi selama 9 bulan itu. Beliau tidak ada takut sedikit pun, karena ada di dalam kekuasaan saya saat itu, kata Maulwi Sahib ini. Tahir Nadim Sahib, Arabides, beliau sangat yakin dengan doa-doa. Ketika saya datang di London, katanya istri saya di sana, ada yang akan dioperasi saat itu, istri saya, dan ada suatu resiko yang akan dihadapi. Dr. Sahibah mengatakan, saya saat itu berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Tuhan, ini adalah istri wakaf zindagi, istrinya pergi untuk mengkhidmati engkau, turunkanlah karunia engkau. Lalu beberapa masa kemudian Allah Ta'ala memberikan karunia-Nya, pendarahan yang terjadi itu pun terhenti,
dan sehingga tidak perlu dioperasi lagi. Istri mubalik tadi. Berkenaan dengan penghormatan tamu, Nadim Sahib mengatakan ada beberapa orang Arab yang hadir di UK pada saat itu dan menginap di guest house London, dan beliau pun tinggal di almarhumah pun tinggal saat itu di guest house UK. Suatu ketika beliau membuat paratha dengan putri beliau di dapur. Beliau mengatakan, ini orang-orang Arab yang datang dari Arab ini, saya menginginkan untuk membuatkan paratha untuk menghormati mereka, karena mereka ini para wakaf zindagi, saya ingin mengambil berkat dari jihad ini katanya, dengan membuat paratha ini, memasakkan paratha untuk para tamu ini. Dr. Mubashir Ayah Sahib, prinsipal Jamiah Rabwah, beliau menulis berkenaan dengan pardah almarhumah, beliau menulis, Dr. Sahibah katanya sangat disiplin sekali dengan pardah. Beliau seperti tentara perempuan yang muda. Beliau mondar-mandir ke sana kemari, sangat sibuk. Para wanita yang menganggap pardah ini sebagai penghenti. Beliau sangat aktif sebetulnya. Setiap hari beliau sibuk bolak-balik. Tapi beliau tidak pernah lelah. Di kuarter Ahmadiyah kami tinggal di sana. Pernah pada saat itu lingkungan Rabwah. Dan kami bergaul dengan tidak ada segan. Bolak-balik ke rumah, saling berkunjung. Dan beliau pun dekat dengan ayah almarhumah. Karena itu Dos Muhammad Sahib mengatakan kepada putranya, coba cari tahu ke rumah almarhumah. Jika memerlukan sesuatu, kamu belikan dari pasar. Kamu pun bantu di rumahnya. Karena tidak punya anak lelaki. Tidak punya saudara lelaki almarhumah ini. Dr. Sahibah kami pun jika ada pekerjaan yang dikhidmati kepada beliau, maka beliau sedemikian rupa mengucapkan terima kasih, dan beliau berkali-kali mengucapkan terima kasih dan memberikan hadiah kepada anak-anak kami katanya. Padahal pengkhidmatan kami bidang gaini di rumah sakit yang beliau ketuai, beliau untuk keperluan bidang ini, setiap tahun beliau pergi ke Inggris untuk mempelajari prosedur baru, dan beliau menggunakan biaya pribadi, bukan biaya jemaat. Atau terkadang beliau membawa mesin-mesin baru untuk mendukung ini dengan bantuan dukungan orang lain. Lalu beliau sangat berperan dalam membina bidang tersebut. Karena beliau wafat, tapi semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada dokter yang lainnya untuk bisa menjaga, memelihara apa yang beliau wariskan itu. Beliau bidang gaini dulunya bermula dari sebuah ruangan, sekarang telah berubah menjadi suatu yang luar biasa. Dan itu adalah salah satunya adalah dari peran luar biasa dari almarhumah dalam hal ini, dalam membangun bidang gaini ini. Tapi staff nurse Jamilah Sahibah menulis bahwa sangat sedih sekali mendengar kewafatan almarhumah. Dr. Sahibah memiliki akhlak yang luar biasa dan beliau sangat memperhatikan kami. Beliau mencintai kami seperti anak beliau sendiri dan sangat memperhatikan kami. Siapapun pesan pasien yang miskin yang datang, beliau mengembalikan lagi notanya, lalu tidak perlu bayar, gratis, dan beliau malah membayarkan obat-obat yang diresepkan. Beliau adalah katanya guru yang luar biasa dan sangat layak. Saya bekerja dengan beliau selama 30 tahun dengan beliau. Beliau penuh dengan cinta dan sangat sensitif dengan kepedihan orang lain. Dan beliau sangat memperlakukan anak-anak dengan penuh kecintaan, pasien juga. Dan beliau menganggap penderitaan orang lain sebagai penderitaannya. Beliau bersikap baik kepada seluruh staf, dan beliau mengatakan baik itaat kepada setiap perintah khilafat. Lalu ada seorang pasien perempuan menulis suatu ketika katanya, saya
berobat kepada beliau. Dan karena saya sebagai istri mubalik, beliau memberikan perhatian khusus kepada saya. Saya akan di USG pada saat itu. Beliau mengatakan kepada asisten beliau, USG, saat itu sangat ramai, ada kursi yang diduduki oleh seorang wanita miskin di rumah sakit Zaitun. Ketika asisten beliau itu akan mengusir si pasien tua tadi yang duduk di kursi, tapi ibu dokter mengatakan jangan. Beliau membawa kursi sendiri untuk menggantikan kursi yang diminta untuk meninggalkan kursi yang itu oleh orang miskin tadi. Jangan sampai dia tersinggung karena saya miskin bahwa saya diminta pergi dari kursi ini. Karena itu beliau mengangkat kursi itu dengan tangan sendiri dan beliau mempersilahkan duduk pasien perempuan tadi di kursi yang beliau angkat tadi. Ada seorang dokter lagi menulis, beliau memiliki ghairat yang tinggi kepada jemaat, bagi jemaat. Beliau memiliki kecintaan yang luar biasa kepada khilafat. Dan beliau senantiasa menekankan kepada dokter yang bekerja dengan beliau untuk memiliki jalan yang kuat dengan khilafat. Dan biasakanlah untuk menulis surat kepada khalifah. Beliau, kapanpun kami menulis surat kepada huzur untuk pekerjaan kami, beliau mengatakan, tulislah juga untuk doa untuk kami, katanya, kepada khalifah. Dan ketika ada jawaban dari huzur, lalu kami membacakan di hadapan beliau juga, dan beliau pun sangat bahagia mendengarnya, dan beliau pun mengeluarkan air mata mendengarkan jawaban dari huzur di dalam surat ini. Beliau mengatakan, beliau selalu menjadi sarana untuk meningkatkan keimanan kami, dan beliau tidak hanya mewakafkan hidup, beliau tidak hanya mengorbankan hidupnya, bahkan beliau menjadi suri teladan bagi dokter kami, bagi kami semua, dan menjadi motivasi bagi kami semua. Dengan bekerja dengan beliau, setiap hari keimanan kami menjadi segar lagi, dan semangat untuk pengkhidmatan semakin bertambah dalam diri kami. Dan beliau, ada Abid Khan Sahib, menulis berkenaan dengan, beliau mengatakan, saya, jika ada perkataan sepintas lalu dari khalifah, meskipun itu bukan perintah, hanya sepintas lalu saya akan anggap perkataan yang sepintas lalu itu sebagai perintah dari khalifah. Jadi inilah bagaimana standar keitaatan beliau kepada khalifah di dalam diri beliau. Banyak sekali yang menulis surat kepada saya berkenaan dengan beliau. Sulit untuk saya bacakan semuanya. Ada suatu ketika seorang perempuan menulis, saya dari rumah saya yang ada di belakang rumah sakit, saya akan pergi ke kantor lajnah. Almarhumah tengah ada di dalam mobil dinas jemaat, ada di belakang saya, bertanya, kamu mau kemana? Saya mau pergi ke kantor lajnah, ada tugas katanya. Lalu beliau mengatakan ke supir untuk antarkan dulu perempuan ini katanya, karena dia bekerja untuk kepentingan jemaat. Saya gunakan tugas mobil saya ini untuk kepentingan jemaat katanya. Putri beliau, Aisyah Sahibah, mengatakan, ibu saya seperti ibu yang penuh suri teladan. Beliau sangat mendoakan banyak bagi putra-putrinya. Dan beliau, jika kami sulit, kami langsung menelepon kepada ibu. Lalu beliau mengatakan kepada saya, bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Meskipun beliau sangat sibuk, beliau sangat memperhatikan tarbiyat kami, dan beliau memiliki semangat yang kuat. Beliau menjadi ayah dan ibu bagi saya. Saya tidak pernah, ketika beliau ingat bahwa saya tidak bisa mengkhidmati anak saya dengan baik karena kesibukan saya tidak bisa memberikan waktu kepada anak saya, tapi beliau mengatakan lagi bahwa waktu yang dibelanjakan untuk mengkhidmati kemanusiaan itu lebih penting lagi sebetulnya. Allah Ta'ala akan
menjaga anak saya sendiri. Dan beliau selalu mengatakan bahwa kakek kamu selalu menasihatkan untuk putra-putrinya untuk tawakal kepada Allah Ta'ala. Dan yang kedua, mengikatkan jalinan dengan khilafat. Dan itulah nasihat yang akan saya sampaikan kepada kamu. Hendaklah tawakal kepada Allah Ta'ala dan jalinkanlah diri kalian dengan khilafat. Begitu juga anak keturunan kalian. Beliau memiliki kecintaan pada khalifah yang luar biasa. Ketika beliau sakit, beliau dipasangkan generator karena lalu beliau membaca Al-Quran dari HP saya, lalu menulis di dalam satu kertas, biasakan untuk menulis doa kepada huzur, katanya. Lalu saya melihat gejolak semangat luar biasa pengkhidmatan dalam diri ibu kami. Beliau berkhidmat berawal di rumah sakit sebagai ruangan konsultasi dengan meja yang sederhana. Bagaimana semangat pengkhidmatan beliau? Beliau pernah menjadi petugas biasa dan beliau subah gaini dan diberikan bangunan yang khusus. Lalu beliau menjadikan itu sukses bidang itu. Beliau untuk membeli peralatan rumah sakit, beliau pergi sendiri ke Lahore. Saya pun terkadang ikut dan beliau selalu bertanya kepada setiap pedagang, membandingkan jangan sampai jemaat rugi. Supaya suatu ketika anak saya, perempuan saya pergi ke almarhumah memerintahkan juga anak saya untuk mengetik itu karena kamu mengetik karena ketikan kamu rapih, katanya. Anggaplah pekerjaan penghormatan dalam jemaat ini sebagai kemuliaan. Sampai akhir nafas beliau mendengarkan nama rumah sakit, beliau tersenyum. Dan dalam kondisi tidak sadar pun, ketika beliau menyebut nama rumah sakit, sehingga para dokter dan bidan di barat, orang bule pun, mereka pun sangat terheran-heran melihat beliau ngigol seperti ini. Ketika beliau diberikan alat bantu untuk berbicara, kalimat pertama yang dikatakan adalah, anakku, tawakallah kepada Allah Ta'ala. Jika saya mulai menangis, lalu beliau mengisyaratkan kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memberikan kesabaran kepada putri satu-satunya beliau ini. Dan apapun yang diberikan nasihat oleh ibu beliau, dan yang diharapkan, semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada putri beliau untuk bisa melaksanakan semua itu. Amin. Semoga Allah Ta'ala menjaga putri beliau ini, begitu juga anak keturunannya, dan semoga almarhumah diberikan derajat yang tinggi di sisinya, dan semoga Allah Ta'ala menganugerahkan dokter-dokter yang dan petugas yang berikatan dengan jemaat dan khilafat dan bertanggung jawab, dan mereka yang ada saat ini, semoga mereka semoga Allah Ta'ala meningkatkan pekerjaan mereka. Amin. Setelah salat Jumat ini, saya akan memimpin salat jenazah gaib untuk kedua. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر